Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi walil muttaqin. Salatu wassalamu ala man unzila alaihil qur'anul karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah sekalian, alhamdulillah, meskipun masih merasa jauh dari fit benar gitu, tapi sampai sekarang itu syukur luar biasa karena betapa besar pengaruh doa di beberapa puluh pengajian, di beberapa ribu santri gitu ya, sehingga ya bisa seperti sekarang lah, meskipun masih berlanjut. Jadi hari Selasa besok dirawat lagi di Persahabatan, Rabu diambil tindakan, hasilnya kayak apa kita serahkan kepada Allah. Kita tidak perlu takut, karena apapun upaya kita yang terjadi tetap saja kehendak Allah. Ya, disut. Nah, sekarang ngajinya interaktif. Belajar Islam itu bukan belasan, puluhan tahun ya. Salah satu di antara kesan Pak Umay itu salah metodologi. Jadi banyak orang belajar Islam dari fikih dulu, ada dari akhlak dulu, harusnya dari akidah dulu. Dan itu yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah. Sudah pernah diterangkan pada pertemuan yang lalu. Karena tadi malam sama Ustadz diterangkan, Allah tidak menilai ibadahnya orang, fikihnya orang, tapi akhlaknya orang. Akhlak itu tidak bisa jadi baik kecuali akidah yang kuat. Jadi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna itu yang paling baik akhlaknya. Jadi akhlak baik itu nggak mungkin tanpa iman yang kuat. Ya, nggak salah yang disampaikan itu, benar. Tapi jangan lupa sekarang ke belakang sedikit. Coba jawab sekarang. Manusia itu makhluk yang disebut monodualistik. Satu diri dihimpun dari dua komponen. Apa? Yang kencang, roh dan jasad. Oke. Roh asalnya dari mana? Pancaran cahaya Allah. Ada namanya teori Al-Faid namanya, Al-Farabi. Jasad asalnya dari mana? Tanah. Karena itu maka ini bukan benda, ini benda. Sifatnya roh itu adalah apa? Gaib, nggak kelihatan.
Jasad sifatnya apa? Syahadah, kelihatan. Terus yang ketiga, karena roh itu berasal dari pancaran cahaya Allah, maka roh itu kekal, tidak pernah mati. Kalau lampu ini adalah cahaya, cahayanya akan selalu ada selama lampunya nyala. Allah pernah mati enggak? Enggak pernah. Jadi roh itu kekal. Ya. Sementara jasad, karena dia benda, maka dia berubah, rusak, punah. Jasad itu punah ujung-ujungnya. Oke. Begitu roh dengan jasad itu gabung, maka manusia disebut hidup. Roh dengan jasad gabung hidup. Karena dia hidup, maka dia memerlukan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup dari dua jenis tadi tentu beda. Kebutuhan hidup roh berarti santapan rohani. Ngaji ini santapan rohani. Karena itu ngantuk. Coba ngantuk, coba lihat. Khusyuk begini. Padahal ngiler. Itu ngantuk. Nah, jasmani karena dia benda, maka santapan jasmani itu bersifat benda. Apa itu? Nasi, gulai kambing, semuanya sifat benda. Itu namanya santapan jasmani sekarang. Rohani itu akan bahagia, akan selamat, akan senang selama kebutuhannya dipenuhi. Jadi kalau roh tidak mendapat santapan rohani, bukan sekedar di dunia sengsaranya, kan roh abadi, kekal kan, sepanjang jutaan tahun ke belakang sengsara. Nah, sampai ayat yang dibaca tadi oleh Imam, surat 32 ayat 12. Apa kata Allah? Coba buka Qurannya. Surat 32 ayat 12. Baca pakai mic. Cepetan. Ayatnya begini. Walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya, baca. Baca. Kalian. Sekiranya engkau Muhammad melihat orang-orang yang berjungkiran di hadapan Tuhannya, berjungkiran. Di dunianya dia tidak pernah memberikan santapan rohani, nggak rukuan, nggak sujudan. Tapi kelak di akhirat berjungkiran di hadapan Tuhannya. Lalu apa kata dia? Wahai Rob kami, sekarang kami melihat neraka yang dibilangin di dunia ada bukti. Wasamina, dan kami dengar gemuruhnya. Farji'na na'mal solihan. Kembalikan kami ke dunia. Kami janji mau beramal soleh. Inna muqinun, karena kami sekarang yakin
merontak-rontak minta balik ke dunia. Karena selama di dunianya dia tidak memberikan santapan rohani. Berapa lamanya di sana? Gambarannya, buka surat 47. Ayat 12. Benar enggak? Nih, beberapa kali enggak ngaji lupa-lupa ayatnya. Benar enggak? Wa yastajilunaka. Ada? Salah? Hah? Bukan? Surat 47 ayat 12. Atau ayatnya apal? Enggak apa-apa ayatnya apa? Wa yastajilunaka bil adzab wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Orang kafir nantang ingin disegerakan siksa, padahal kata Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Satu hari di sisi Tuhan seperti 1000 tahun. 1000 tahun, bukan 1000 hari. Tidak sholat 1 hari, disiksanya berapa? 1000 tahun. 1 tahun 365 hari, kali 1000. Mau dilawan itu. Ini orang yang tidak memberi santapan rohani. Balik sekarang, bagaimana kalau selama di dunianya memberi santapan rohani, sholatan, puasaan, zakatan, hajian, iktikaf, ngaji, sedekah, puasa. Hitung sekarang. Bulan puasa terutama. 1 kali ibadah wajib dihitung 70. 1 kali ibadah sunat dihitung sama dengan wajib. Coba bayangkan. Kenapa begitu lama? Karena di sana lama sekali. Makanya begitu dia nerima pahala dari pahala ibadah rohaninya, apa kata dia? Coba buka surat 39 ayat 73. Ayo cepetan pakai mic. Ayo. Apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasnya. Berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Terus. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki, maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Nah itu. Jadi bagi orang yang memberikan santapan rohani, apa di sana? Silakan masuk surga. Terus apa kata mereka? Segala puji bagi Allah yang telah membuktikan benar janjinya itu. Kami bisa menempati surga di mana saja kami mau. Bandingkan dengan yang tadi 32:12 dengan 39:7-374. Jadi pilihan. Nah, kita teruskan sekarang. Banding sekarang
Kalau jasad memerlukan santapan apa? Jasmani kan? Jasmani itu hidupnya cuman di mana? Cuman di mana? Selama di dunia. Itu namanya punya rumah, punya mobil, punya makanan, punya pakaian, punya istri, punya suami. Cuman selama di dunia. Yang paling tua itu 100 tahun. Umurnya 90 tahun, udah jarang itu. Coba bayangkan. Kita habis hidup untuk mencari ini, padahal itu hanya untuk di dunia. Sesudah di dunia habis mati jadi bangkai. Nah itu jadi dipahami. Bukan nggak boleh. Nyari dunia bukan nggak boleh. Tapi jangan mengalahkan akhirat. Dunia itu akan ditinggalkan, akhirat akan dituju. Nah, dunia ini singgah, transit, tujuan kita di sana. Kalau kita naik dari sini, rencana sudah diputuskan oleh tim dokter dari Mesir, umurnya adalah tinggal 6 bulan lagi. Dia jual semua kekayaannya, seorang guru besar Al-Azhar di Mesir. Mau tinggal di Jeddah sampai mati. Terus, nah dari situ dia singgah ke anaknya di Oman. Dari Mesir ke Oman. Singgahnya berapa? Cuman 1 hari. Bekalnya untuk 6 bulannya begitu banyak disiapkan oleh dia. Itu si profesor ini yang sudah divonis kanker ganas tak bisa ditolong, mampir di Muscat. Mampirnya cuma 1 malam. Sedangkan di sana rencananya adalah 6 bulan. Sesuai dengan kata dokter, paling lama 6 bulan umur orang. Terus, pertanyaan Pak Umay sekarang. Bekal untuk dia tinggal di Muscat 1 hari, dengan bekal dia 6 bulan di Mekah. Banyakan mana, ayo? Banyakan di Mekah kan? Ternyata, waktu ketemu dengan Pak Umay, itu si profesor itu bukan 6 bulan. Dari mulai divonis 6 bulan dari Mesir itu, waktu ketemu Pak Umay berapa? Udah 23 tahun umurnya. Jadi nggak jadi 6 bulan mati. Jadi kalau kita di dunia itu, Pak tanya sekarang, kita itu di dunia itu penduduk asli apa pendatang? Jawab. Pendatang. Penduduk asli kita di mana? Di surga. Mau balik ke sana? Kenapa betah amat di sini? Mau balik ke sana? Singgah di sini. Nah ini pelajaran mengenal manusia yang lalu. Nah untuk kesejahteraan jasmani namanya uang. Untuk kesejahteraan rohani namanya pahala. Nah sekarang, mana yang harus lebih dahulu dicari? Kok nggak jawab? Apa? Mana harus lebih dahulu dicari? Dua-duanya dasar serakah. Lebih dahulu dicari apa? Pahala. Nah, buka surat 77 lagi. 28 ayat 77.
Saya tuh lambat amat nyari Quran. Ayo baca. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Pelan-pelan, ulang-ulang, pelan-pelan. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Jadi yang harus dicari mana? Bekal akhirat apa bekal dunia? Akhirat. Terus. Tetapi janganlah kamu lupakan bagian di dunia. Dunia cuman sekedar jangan lupa. Yang harus dicari itu akhirat. Karena kamu akan ke sana. Dunia sekedar jangan lupa. Terus. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita harus berbuat baik pada orang, meneladani cara Allah berbuat baik kepada kita. Kalau Allah berbuat baik kepada kita, minta upah enggak? Enggak. Kalau Allah berbuat baik kepada kita, apa yang paling kita manfaatkan? Terakhir. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi 4. Cari bekal akhirat. Dunia jangan lupa. Berbuat baik, meneladani Allah. Jangan berbuat kerusakan. Mari kita kaji sedikit. Kenapa Allah mendahulukan suruh nyari bekal dunia? Kenapa? Karena siapa yang mencari apa? Akhirat, dunia pasti serta. Tanpa kamu cari dunia, akan ikut serta. Makanya akhirat yang dicari itu. Jangan takut. Nah, gini contoh. Kalau orang nanam padi di sawah, yang ditanam apa? Padi. Yang tumbuh padi saja atau padi plus rumput? Ayo. Padi saja atau padi plus rumput? Bisa enggak rumputnya lebih subur ketimbang padi? Bisa. Oleh sebab itu disiangi. Nah, sekarang. Balik sekarang. Kalau ada orang nanam rumput, mungkin nggak padi tumbuh? Ayo. Nggak mungkin. Makanya orang yang ngejar dunia itu, ujung-ujungnya dunianya hancur, akhiratnya nggak dapet. Jerit-jerit minta jadi tanah. Coba, ini yang dirubah polanya. Enggak. Apa ya? Guru Pak Umay, Kiai Mudrikah, ya guru ngaji pesantren tradisional, itu ngaji. Kerjanya apa? Madrasah, rumah, masjid. Nggak pernah nerima undangan ceramah untuk nerima amplop kemana-mana. Suatu ketika dia mimpi ada orang Arab Singapura mimpinya itu, dalam mimpinya tuh ketemu Rasulullah, disuruh sedekah ke orang ini. Fotonya gambar si kiai ini ditampilkan dalam mimpi itu. Padahal si kiai itu ceritanya ingin mengawinkan anak yang pertama. Diajak besanan sama gurunya di Pleret sana. Nah, rupanya perusahaan Singapura itu kargo di Bandar Soekarno-Hatta. Dia cerita mimpi sampai 3 kali disuruh sedekah kepada orang ini.
namanya disebut. Nah, ceritalah di kantor di Soekarno-Hatta itu. Ada salah satu karyawannya itu tetangganya Kiai Mudrika itu di sana. Oh, itu Pak Kiai dekat rumah saya gitu. Katakan. Dikirimlah sama si bos ini untuk dipoto Pak Kiai itu untuk mencocokkan dalam mimpi. Pak Kiai ini takut orang Singapura datang mau moto. Kepercayaan ke Pak Umay. Telepon. Jang, kadieu cenah. Jang kesini buru-buru katanya. Ini ada orang Singapura mau minta foto dan takut katanya. Udah Pak Umay ke sana. Sampai sana itu cerita gini. Apa hasil ceritanya coba? Jadi ternyata orang Singapura itu ngundang Pak Kiai ke Singapura sekeluarga, diongkosin segala macam. Waktu itu pulangnya ke Indonesia dikasih uang berapa? Kurs rupiahnya berapa waktu itu? Tahun berapa? 90-an kali itu ya. 750 juta dikasih duit. Kerja apa dia? Siapa ngatur rezeki itu? Jadi karena itu jangan sekali-kali gara-gara urusan dunia sholat telat. Jangan. Dahulukan hak Allah. Nanti Allah akan mendahulukan hak kita. Jangan telat sholat. Apalagi bulan Ramadan ini. Sholat awal waktu. Jadi bukan fiktif, ini fakta. Nah ini kemarin mengenal manusia. Nah, waktunya tinggal 10 menit lagi. Bersedia? 10 menit lagi ya. Nah, kita teruskan sekarang. Oke. Ini udah. Kita sudah membahas alam arwah. Alam ini. Alam arwah itu ruh belum bergabung dengan apa yang terjadi? Nih. Ruh itu diciptakan oleh Allah sekaligus. Das. Semua ruh diciptakan. Ruh yang udah mati. Maksudnya mati itu udah pisah dengan jasad. Ruh yang akan datang baru hidup. Barang. Sesudah diciptakan barang. Ditanya oleh Allah, apa pertanyaannya? Alastu birabbikum, bukankah aku Rob kamu? Rob kamu. Qalu, apa qalu? Mereka berkata. Kalau qalu itu banyak. Kalau sendiri qala. Qalu, roh itu menjawab. Bala syahidna, betul kami telah bersaksi. Jadi roh itu janji tauhid dengan Allahnya sendiri-sendiri apa rame-rame? Rame-rame. Persaksian aku sekarang bersaksi atau aku telah bersaksi. Telah bersaksi, ini bentuk pasten syahidnya. Jadi semua ruh kita ini telah mengakui Allah itu Rob. Nah, tapi kalau ditanya, ingat gak waktu itu? Jawabannya apa? Enggak, kenapa? Karena yang janji apa? Ruh. Sedangkan jasad membuat lupa.
Nanti ketika ruh pisah lagi, ngaku lagi. Iya. Oke, itu satu. Ya. Nah, yang ini oleh Allah dikatakan. Tujuannya apa Allah mereka? Supaya nanti tidak ada pada hari kiamat orang mengatakan, Tuhan maaf ya, saya lupa, saya kafir. Gak diterima. Bagaimana kamu mau diterima kafir? Lalu kamu telah berjanji, telah bersaksi. Yang kedua, supaya kamu tidak berkata, Tuhan, kami adalah turunan orang-orang musyrik. Jadi jangan siksa kami, siksa nenek moyang kami. Kami ikut mereka kan. Kata Allah, ya nggak bisa. Kan kamu dengan nenek moyang kamu janjinya bareng. Kan tadi bareng kan? Jadi ada dua alasan. Di akhirat nggak bisa diterima alasan lupa, kafir, dan tidak bisa diterima musyrik. Itu satu. Nah, sekarang ada apa lagi ketika di alam arwah itu? Yang kedua, sesudah semua roh mengakui Allah sebagai Rabb, lalu Allah bertanya yang kedua. Tapi pertanyaannya begini, kami tawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Nah, yang tiga itu tidak sanggup menerima amanat. Apa tadi? Langit, bumi, gunung. Tawarkan kepada roh manusia. Kata roh manusia, siap. Jadi ketika di alam arwah, manusia itu ada dua perjanjian. Janji tauhid dengan Allah dan janji amanat kepada Allah. Nah, ini di surat Al-Ahzab ayat 72. Nah, terus sekarang apa itu amanat? Nah, ditipikul oleh manusia. Sayang manusia itu bodoh dan zalim. Kenapa bodoh? Dia sudah menyatakan siap menerima perintah. Dia tinggalkan. Apa itu perintah? Perintah agama apa? Semua perintah agama adalah apa yang menyelamatkan, yang menyenangkan pelakunya. Itu amanat. Jadi manusia itu dulu sudah siap menerima amanat, yaitu ajaran agama yang dititipkan kepada Rasul, isinya perintah-perintah. Manusia siap melaksanakan perintah itu karena ingin selamat dan ingin senang. Yang kedua, amanat itu isinya larangan-larangan. Apa itu larangan-larangan? Segala sesuatu yang mencelakakan dan menyengsarakan pelanggarnya. Sebut contoh sekarang. Contoh perintah apa? Sholat. Apa itu sholat? Menyelamatkan, menyenangkan pelakunya. Apalagi? Ayo. Apa? Zakat. Menyelamatkan, menyenangkan. Apalagi puasa. Itu perintah. Sekarang larangan apa contohnya? Zina. Kenapa zina? Zina mencelakakan, menyengsarakan. Membunuh dilarang itu. Nah, manusia itu di alam arwah dulu siap menerima amanat ajaran agama yang dibawa Rasul, isinya dua itu. Tapi aneh, sesudah gabung dengan jasad manusia itu, zoluman jahula, yang dilarang, dilanggar, padahal pasti celaka. Yang disuruh, ditinggalkan. Bodoh sekali. Itu manusia itu. Nah, bersedia menerima amanah itu, bersedia menerima yang membawanya.
Yang membawa amanat agama siapa? Nabi. Allah nurunkan. Jadi Allah itu ikat dulu semua manusia ngaku dia Rob. Sesudah itu baru diturunkan ajaran melalui Rasul sesuai zamannya. Untuk Nabi Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Untuk Nabi Musa, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Nah, jadi sekarang tahu syahadat itu perjanjian kita di alam arwah. Nah, sedikit lagi. Nih. Jadi janji Allah dan realitas di dunia. Allah menciptakan roh. Diingat dengan janji tauhid dan janji amanah. Lalu roh itu digabungkan dengan manusia, jasadnya di sini. Maka roh gabungan jasad disebut al-insan. Apa al-insan? Lupa. Sesudah di sini itu manusia terbagi dua. Nah, sesudah di sini oleh Allah diturunkan wahyu, Al-Quran dan Rasul pembimbing. Mengingatkan, manusia kamu itu sudah janji mengakui Allah. Sesudah diturunkan ini terbagi dua. Ada yang menepati janji, ada yang melanggar janji. Yang menepati janji iman, mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini menepati janji. Yang ini janji amanat, yang ini janji tauhid. Yang ini kafir, musyrik, munafik itu. Ini yang melanggar janji. Jadi maksudnya dibagi melanggar janji. Nah, kita teruskan sekarang. Nah, janji amanat itu Allah menawarkan amanat kepada langit dan gunung-gunung. Manusia semua menyatakan ketidaksanggupannya kecuali manusia. Amanat itu Islam yang dititipkan kepada Rasulnya. Menyatakan bersedia menerima amanat berarti menerima pembawanya Rasul. Menepati janji amanat berarti mengimani siapa? Rasul. Al-Islam itu isinya dua. Al-awamir, perintah-perintah, larangan-larangan. Ini yang menyelamatkan, ini yang mencelakakan. Orang yang menepati janji berarti dia mengakui berikrar apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terakhir di kesimpulan. Sekarang kita agak sedikit mikir. Percaya nggak kita janji dengan Allah di alam arwah? Percaya. Percaya janji amanat? Percaya. Apa bedanya janji Allah kita, janji kita dengan Allah di alam arwah dengan janji kita di dunia? Nah, kita rinci sekarang. Waktu di alam arwah dilakukan oleh semua ruh sekaligus. Sekaligus dalam arwah itu kan, qaulu tadi kan. Sedangkan di dunia syahadat kita rame-rame sekaligus. Enggak. Sendiri-sendiri lakukan. Asyhadu, aku sekarang bersaksi. Itu bedanya. Yang kedua, waktu di alam arwah didahului oleh pertanyaan Allah. Bukankah aku ini Rob kalian? Di dunia didahului pertanyaan itu enggak? Enggak. Aku ikhlas bersaksi tidak ada terkecuali Allah. Enggak ada paksaan. Jadi kesadaran sendiri. Itu dua. Yang ketiga,
Janji ruh digunakan kata kerja lampau. Syahidna. Dulu waktu di sana kami telah bersaksi. Sekarang di sini apa kalimatnya? Asyhadu. Asyhadu itu kata kerja sedang berlangsung. Sekarang sampai akhir hayat aku bersaksi. Kalau dulu sudah, itu bedanya. Jadi masing-masing, saudara. Yang keempat, kalau pengakuan manusia ketika di alam arwah, yang dia akui apa? Bukankah aku Rob kamu, Rob. Allah sebagai Rob. Rob itu apa? Yang mencipta, yang mengurus, yang merawat, yang mendidik, yang menjaga, yang memelihara. Itu artinya yang membina. Itu artinya Rob. Jadi dulu kita mengakui Allah itu sebagai Rob. Waktu di alam arwah ada perintah ibadah enggak? Enggak ada. Karena kita persaksiannya Rob. Tapi ketika di dunia bukan Rob. Apa? Pernyataannya manusia kepada Allah sebagai apa? Ilahun. Kalau ilah, Tuhan yang disembah. Kalau Rob, Tuhan yang mencipta, mengurus. Makanya orang yang nyebut asyhadu alla ilaha illallah berarti aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Harus sholat di sini. Itu bedanya. Terus berikutnya, pengakuan manusia. Tujuannya agar manusia di akhirat tidak berdalih lalai karena kekafiran. Itu kan tadi tujuannya. Kalau tujuan di sini tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tetapi yang beragama selain Islam semua kebaikannya dihapus. Semua dosanya dibalas kekal. Itu bedanya. Nah, Pak Umay berharap khusus yang hadir ini paham benar. Jadi inti akidah itu ini. Perjanjian manusia di alam arwah. Betapa banyak umat Islam nggak ngeri ini. Ya. Nah, insya Allah besok masih sehat, ada umur, kita akan teruskan ke alam rahim. Ya. Yuk. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما
ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.